Nah, tentunya pemirsa sepanjang kurang lebih ya 2 jam lebih kemarin banyak ini mengundang komentar dari netizen. Iya. Netizen kan memang seperti itu behaviornya ya. Jadi akan menyaksikan lalu kemudian berkomentar. Karena berkomentar kadang-kadang pedas juga. Orang jempol tuh kan gampang banget Aha. ketiknya ya. Nggak pakai perasaan. Langsung send gitu itu dia. Kenapa Mbak Ira Kusno juga menyapanya penonton netizen juga. Nah, bagaimana sebetulnya sentimen netizen di media sosial begitu ya, apalagi kemarin pada saat debat Ya. finalnya berlangsung. Sudah tersambung melalui telepon ada Yose Rizal, Direktur Politika Wave. Good morning Bang Yose. Halo, good morning. Halo, pagi Mbak Daniar, Mas Prabu. Selamat pagi Pak Yose. Nah, kemarin kan kita sama-sama menyaksikan debat nih Bang Yose, lalu kemudian juga setelah selesai pasti itu netizen berkomentar luar biasa apalagi di debat terakhir. Catatan Anda bagaimana Bang Yose? Iya, sebetulnya bukan setelah selesai sih, Mas. Dari awal tuh secara real time komentar itu udah bermunculan di lini masa. Nah, kalau debat kemarin ini kalau kita lihat dari data nih cukup berimbang ya hasilnya ya. Oke. Kalau dari jumlah percakapan, itu pasangan Anies Sandi itu unggul tipis 51%, sementara pasangan Ahok Jarot 49%. Nah, tapi pasangan Ahok Jarot itu mendapat apresiasi lebih positif. Jadi mereka 64% itu positif, sementara pasangan Anies Sandi itu positifnya 59%. Jadi kalau kita bisa bilang debat kemarin ya cukup ketat ya, cukup berimbang ya. Dari segmen ke segmen pun mereka saling susul menyusul menguasai segmen tersebut. Oke, yang paling banyak dibicarakan apa sih Bang Yose? Kalau tadi kita dengar positifnya justru lebih banyak di Pak Ahok begitu. Nah, sementara untuk Pak Anies ataupun Pak Sandi seperti apa? Nah, kalau pasangan Ahok Jarot ya seperti debat-debat sebelumnya ya, mereka dibicarakan menyangkut program-programnya ya. Mereka dianggap fasih menjelaskan program-programnya. Sementara tapi negatifnya adalah ya tentunya karena mereka petahana ada beberapa program yang diserang. Contohnya seperti reklamasi, kemudian seperti naiknya harga bahan pokok, kemudian terkait dengan rumah susun, kemudian terkait dengan CSR yang dianggap hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mereka kenal, dan tentunya kalau Ahok terkait dengan gaya komunikasinya. Nah, sementara kalau pasangan Sandi, selain dengan rencana-rencana kerja mereka kan tentunya juga mengkritisi berbagai program petahana. Dan seperti di debat-debat sebelumnya, kalau negatifnya mereka itu dianggap mereka hanya beretorika. Kemudian program-programnya pun rencana-rencana kerjanya itu dianggap wacana. Jadi realisasinya itu diragukan gitu. Seperti program DP 0%, kemudian kayak program kesehatan, kemudian kayak program wirausahanya itu dianggap hanya menjelaskan sebatas wacana saja. Mereka dianggap tidak bisa secara fasih menjelaskan how to-nya secara detail gitu, Mas. Oke, artinya ini sekarang jumlah percakapan ada di Anies yang unggul, kemudian sentimen positif ada di pasangan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarot begitu. Ini kurang lebih kita bisa simpulkan ya kalau begitu ya, 19 April ini sepertinya akan sangat ketat ya Bang Yose. Iya, sepertinya akan begitu. Biasanya kan kalau di beberapa 3 debat sebelumnya ya, kita itu selalu dapatkan tuh pasangan Ahok Jarot tuh cukup unggul dibandingkan yang lain ya. Nah, ini kita lihat tadi malam memang ya sangat ketat dan beberapa kalau yang kita tangkap dari komentar netizen, bahkan debat kemarin itu kan semua orang tuh nganggap ini grand final ya. Mengharapkan satu debat yang seru, apalagi kan ada beberapa patokan debat di TV swasta sebelumnya ya, yang putaran kedua, yang cukup seru, cukup panas. Nah, tadi malam tuh malah kayak anti klimaks gitu. Jadi malah beberapa netizen menganggap debatnya terlalu datar. Apalagi dengan mengkombinasikan berbagai format, ada komunitas dan lain sebagainya. Artinya ini ya di bawah ekspektasi publik sebetulnya secara kontekstual debat kemarin itu, Bang Yose. Betul, di bawah ini. Cuma ada satu lagi temuan yang cukup menarik.
terkait dengan komunitas yang hadir dan mengajukan pertanyaan di debat tadi malam, itu netizen menganggap bahwa ada keberpihakan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Artinya netizen juga mempertanyakan kok pertanyaannya cenderung menyudutkan kepada petahana kan. Seperti misalkan ada orang yang komplain terkait dengan rumah susunnya, kemudian ada nelayan yang komplain terkait reklamasi. Nah, apalagi kemudian ternyata ditemukan nggak lama tuh setelah debat selesai, ternyata si nelayan yang itu tuh memang selama ini dia sudah konsisten protes terhadap Ahok. Nah, ini juga jadi pertanyaan dari netizen, kenapa tidak netral? Debat itu kan seharusnya netral kan. Nah, ini sudah diawali oleh pertanyaan yang tidak netral terhadap pasangan Ahok Jarot gitu. Oke, Bang Yose, debat ini kan muncul agar masing-masing paslon bisa menjabarkan begitu ya visi misi program-programnya. Tapi kalau dari perbincangan kita dari tadi, bisa tidak kita simpulkan memang komentar netizen dari debat ke debat itu memang sudah masuk ke ranahnya program-program? Ya, alhamdulillah sih ya. Jadi memang suasana panas di pilkada selama ini baik di online maupun offline yang terkait SARA dan lain-lain tuh nggak kebawa di debat ya. Perdebatan itu memang terkait dengan program. Dan tentunya ya seperti debat-debat sebelumnya pembedanya itu adalah dianggap pasangan nomor 2 itu Ahok Jarot itu fasih menjelaskan program-programnya, tapi sementara pasangan nomor 3 itu masih dianggap ketika bicara program itu hanya sebatas retorika, tidak menjelaskan secara detail, tidak paham permasalahan gitu. Jadi sebetulnya debat-debat ini secara konten ya dia sudah bicara tentang program, Mbak. Harusnya sih masyarakat sudah bisa menangkap. Walaupun memang kelihatannya dari debat ke debat yang dibicarakan itu kan hanya program itu saja kan. Padahal kan setiap pasangan calon itu programnya banyak. Tapi dari debat ke debat kan hanya bicara masalah transportasi, gimana integrasi transportasi, gimana relokasi penggusuran. Sementara kalau pasangan Anies Sandi kan selalu berkisar di OKOC dan dengan variasinya itu kan. Tadi malam muncul OKMAT lah, OKCare dan lain sebagainya. Jadi para kandidat ini, ya kedua kandidat ini belum bisa memanfaatkan debat untuk mengeksplorasi semua program-program yang disampaikan tuh selalu repetisi itu aja gitu. Oke. Tapi setidaknya ya sudah terbaca secara umum ada ya unggul harusnya sudah ada pembedanya gitu ya. Nah, betul. Oke. Betul. Baik, Bang Yose, terima kasih atas perbincangannya pagi hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa debat berlangsung cukup equal ya. Keduanya mendapatkan perhatian yang kurang lebih sama. Lalu juga tadi yang menjadi kabar baik adalah bahwa tidak ada lagi isu-isu sara yang dibawa dalam perbincangan netizen, yang mudah-mudahan ini akan mempermudah ya bagaimana menyatukan perbedaan yang cukup besar gapnya antara satu pendukung dan pendukung yang lainnya nanti ketika 19 April selesai dan kemudian mendapatkan gubernur yang baru. Iya, optimistisnya sih semua berjalan dengan damai ya, karena masyarakat juga sudah mengetahui program-program masing-masing pasangan calon seperti apa yang memang itu adalah tujuannya.